pengguna narkoba untuk diri sendiri itu ditempatkan di tempat rehabilitasi. Jadi keliru selama ini penegak hukum kita, mulai daripada penyidik, jaksa penuntut umum, sampai kepada hakim yang menjatuhkan kepada korban pengguna narkoba itu. Pengguna narkoba bagi diri sendiri itu supaya dimasukkan ke tempat rehabilitasi. Ya itu, jadi hakim mulai penyidikan dari polisi, terus diajukan kepada kejaksaan, itu ditempatkan di tempat rehabilitasi sampai disidangkan oleh hakim, majelis hakim, dan hukumannya dijatuhi hukuman misalnya 3 tahun dan ditempatkan di tempat rehabilitasi. Jadi supaya pasar daripada narkoba itu jangan ada gitu loh. Pasarnya misalnya seperti yang di penjara, di lembaga pemasyarakatan, di penjara itu tempat pasar daripada narkoba sejak dulu. Jadi pola proses penegakan hukum itu sekarang untuk narkoba itu, semua orang yang terlibat menggunakan narkoba bagi diri sendiri dan dia sebagai korban. Korban itu yaitu bahwa korban tidak dapat dihukum, ya, korban karena perbuatan sendiri. Apa itu teori hukumnya? Self victimizing victims. Jadi korban karena perbuatan sendiri. Sama misalnya contohnya bahwa orang, ya, yang minum baygon mau bunuh diri, terus dia dibawa ke rumah sakit, diobati. Setelah selesai berobat, dia tidak dihukum pidana, dia tidak ditahan polisi, tidak ditahan oleh kejaksaan, tetapi itu di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 itu, ya, bahwa itu harus pengguna narkoba untuk diri sendiri itu ditempatkan di tempat rehabilitasi. Jadi keliru selama ini penegak hukum kita, mulai daripada penyidik, jaksa penuntut umum, sampai kepada hakim yang menjatuhkan kepada korban pengguna narkoba itu dihukum penjara, masukkan ke penjara, itu keliru, supaya dirobah lagi oleh penegak hukum kita sekarang. Oke, begitu ya.